Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa. Kali ini kita akan membicarakan salah satu kelompok obat yaitu antifungi. Ini melanjutkan materi yang kemarin sebagai pembuka, yaitu obat anti mikroba. Seperti sudah kita jelaskan kemarin bahwa mikroba itu ada utamanya yang membuat masalah terhadap kesehatan manusia, yaitu ada virus, bakteri, dan jamur. Obatnya untuk mengatasi mikroba ini disebut dengan antimikroba. Kemudian salah satu kelompok antimikroba yaitu antifungi. Antifungi adalah obat yang termasuk mengatasi jamur. Dalam hal ini ada yang termasuk golongan fungisid yang membasmi atau membunuh jamur, dan fungistatik yang menghentikan pertumbuhan jamur. Berdasarkan kelompoknya, ada asalnya. Antifungi ini ada beberapa golongan. Yang pertama yaitu antifungi yang sebenarnya masuk golongan antibiotik. Ya, antibiotik tapi bisa mengatasi jamur. Yaitu misalnya ada grisulfin, kemudian ada nystatin, amphotericin, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada yang termasuk golongan asam organik, misalnya asam benzoat dan asam salisilat, dan lainnya yaitu asam propionat dan asam odilesilenat. Kemudian yang lainnya, ya, itu ada tolnaftat, ada kemudian derivat imidazol, ini yang cukup banyak yang digunakan untuk anti jamur. Dalam hal ini ada ketokonazol, miconazol, dan sebagainya. Karena cukup banyaknya antifungi ini, mungkin kita batasi antifungi yang mungkin sering digunakan oleh tenaga medis ataupun oleh masyarakat. Dalam hal ini yang kita cetak di sini dengan warna hijau, ya. Yang pertama asam benzoat dan asam salisilat yang merupakan termasuk golongan asam organik. Di mana asam benzoat itu berfungsi sebagai fungistatik, bisa mematikan jamur. Kemudian asam salisilat ini lebih tepatnya sebagai efek keratolitik. Nanti kita buka itu apa yang keratolitik. Kalau nggak salah bisa kulit yang seperti kerak gitu, ya, bisa meluluhkan, kemudian bisa akhirnya mengelupas jaringan kulit luarnya itu dengan asam salisilat ini. Keratolitik, jadi mengelupas kulit itu akan mengelupas, melunak dan melupas. Itu biasanya juga bisa mematikan juga jamurnya bisa mati juga itu. Sebenarnya ada obat antifungi yang merupakan gabungan dari asam benzoat dan asam salisilat. Itu yang dulu disebut dengan wet-fat, yang sekarang namanya dibuat lebih mudah, yaitu antifungi DON. DON itu daftar obat esensial nasional. Dikombinasi kedua obat ini bisa mengatasi beberapa jamur. Misalnya pada penyakit tinea pedis dan tinea capitis. Tinea pedis itu nggak salah jamur yang ada biasanya di
sela-sela kaki itu ya, kaki yang gatal seperti kudis itu ya, di sela-sela kaki itu. Kalau tinea capitis kalau nggak salah jamur di kulit kepala itu. Pada obat ini biasanya ada sedikit iritasi, jadi agak ada rasa iritasinya pada kulit ya. Kemudian obat berikutnya yaitu amphotericin B ya, meskipun obat ini yang saya tahu ya itu agak jarang juga digunakan ya, tapi sudah tahu obat ini merupakan hasil dari fermentasi ya. Bisa bersifat mematikan, bisa bersifat menghentikan pertumbuhan jamur, fungsi ataupun fungsi tergantung dosis dan seberapa sensitifnya jamur itu terhadap obat ini. Dengan mekanisme kerja yaitu dia akan mengikatkan diri pada pada gugus sterolnya yang ada di membran sel, sehingga selnya bocor dan sel rusak, akhirnya jamurnya mati. Untuk obat ini memang belum banyak diketahui terkait dengan distribusi maupun biotransformasinya, sehingga memang karena itu ya memang belum terlalu banyak digunakannya. Kasus tertentu yang memang perlu baru mungkin digunakan. Ini mungkin indikasinya bisa untuk mengatasi beberapa jamur, misalnya Aspergillus, Coccidioidomycosis dan sebagainya, termasuk bisa untuk Candidiasis. Itu ada sediaan bentuk injeksi, kemudian infus, juga sediaan untuk kulit ya. Nah, ini beberapa efek samping pada obat amphotericin ya, itu utamanya pada penggunaan penggunaan infus ya. Juga bisa menyebabkan efek sampingnya itu anemia normocytic normokrom. Ini bila digunakan dalam jangka lama ya. Mungkin ada beberapa istilah di sini, nanti kalian teman-teman mahasiswa bisa melihat di kamus atau di Google ya, karena mungkin kalau kita jelaskan di sini mungkin terlalu panjang ya. Apalagi kita di waktunya nggak terlalu bisa panjang karena terkait dengan memorinya ini ya, sehingga kita harus persingkat istilah-istilah yang mungkin tidak terlalu bisa dilihat di internet atau di kamus, bisa dilihat di internet. Berikutnya yaitu antifungi namanya ketoconazole. Ini untuk makan turunan imidazole. Ini bisa digunakan secara baik sistemik maupun non sistemik ya. Dan bisa untuk mengatasi beberapa jenis jamur, ada Candida ya. Kemudian termasuk Aspergillus ya, dan sebagainya. Ini yang penting ada Candida, ada Aspergillus. Cara farmakokinetiknya, obat ini bisa diserap dengan baik pada saluran pencernaan ya, dan dalam kadar di plasma yang cukup, sehingga bisa digunakan secara sistemik. Untuk penyerapannya dipengaruhi oleh pH di tempat penyerapan, dan akan jadi turun bila pH-nya tinggi ya. Sedangkan makanan pengaruhnya kecil sekali. Indikasinya bisa digunakan untuk beberapa kasus infeksi jamur, misalnya pada histoplasmosis baik pada paru, tulang, sendi maupun di jaringan
lemak. Tapi tidak bisa atau tidak dianjurkan untuk kasus meningitis yang disebabkan oleh jamur Cryptococcus karena penetrasinya tidak terlalu bagus. Jamur ini bisa cukup efektif untuk beberapa mengatasi jamur, misalnya jamur Cryptococcus, tapi yang non meningial, yang tidak meningitis. Kemudian para Coccidioidomycosis, kemudian termasuk jamur kulit, juga jamur Candidiasis, baik pada kokutan di kulit, di ginjal, vaginal maupun di oral. Di infeksi jamur baik pada jaringan kulit, infeksi pada vaginal maupun oral, ini bisa diatasi dengan ketoconazole ini. Dan efek sampingnya dibanding dengan amphotericin lebih kecil, di mana ada rasa mual, ya, ada pruritus, ya, ruam-ruam itu ya. Itu yang sering dijumpai, dan bila bisa diatasi itu dengan cara minumnya pada saat setelah makan, bersama dengan makan atau sebelum tidur, karena sudah tertidur ya efek sampingnya bisa lebih ringan. Yang lainnya efek sampingnya ada sakit kepala, ada kadang-kadang vertigo. Ya, memang tidak semuanya, ini ada beberapa pasien yang seperti itu. Bentuknya ada dijumpai dalam bentuk tablet, ini oral ya, kemudian ada dalam bentuk topical, lalu salep atau krim. Kemudian berikutnya yaitu fluconazole. Ini juga turunan imidazole seperti ketoconazole tadi. Ini bisa mengatasi beberapa jamur, utamanya yaitu jamur Candida, atau istilahnya dengan kasus candidiasis, artinya infeksi Candida ya, pada vagina, pada mulut, dan juga pada tenggorokan atau kerongkongan, juga pada rongga perut, paru, saluran kemih, dan aliran darah. Jadi cukup luas pemakaian fluconazole ini. Fluconazole ini bisa untuk mengatasi kasus meningitis yang disebabkan oleh Cryptococcus. Kalau tadi ketoconazole nggak bisa ya. Kalau ini bisa. Jadi Cryptococcus yang menyebabkan meningitis itu bisa diatasi dengan fluconazole. Nah, ini pada kasus penderita AIDS yang terinfeksi oleh Cryptococcus. Kemudian juga bisa mencegah infeksi jamur pada penyakit yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, bagi pasien yang mengalami pelemahan imunitas. Jadi pada pasien yang mengalami imunitasnya rendah, kemudian terinfeksi jamur, ini bisa diatasi dengan fluconazole. Misalnya para pasien yang menjalani kemoterapi, pasien yang menjalani radiologi, atau setelah transplantasi, ini biasanya ada kekebalan yang agak menurun biasanya. Ini bisa menggunakan fluconazole ini. Termasuk pada penderita AIDS, ini kan juga ada penurunan kekebalannya. Aktivitas dari fluconazole ini yaitu bisa baik menghentikan maupun menghambat pertumbuhan, nanti bersifat homeostatik ya, bersifat ataupun
mematikan fungisid atau fungistatik. Yaitu dengan cara menghambat enzim pertumbuhan pada jamur. Jadi enzim pertumbuhan jamur itu dihambat sehingga jamur akan mati atau terhambat pertumbuhannya. Kemudian cara farmakokinetiknya itu di saluran pencernaan, ya, tanpa dipengaruhi adanya makanan dan keasaman lambung. Jadi bisa minum kapan saja, setelah atau sebelum makan. Dan kadar dalam plasma itu pada pemberian oral itu bisa sama dengan pemberian kadar pada pemberian secara IV. Jadi cukup tinggi, cukup sempurna penyerapannya. Akurasinya 90% melalui ginjal. Di sini perlu diperhatikan adanya interaksi obat, di mana kadar fluconazole akan meningkat sekitar 40% bila digunakan bersama dengan obat-obat misalnya hidrokortiasid HCT akan meningkat fluconazole, tapi akan menurun kadarnya bila diminum dengan bersama dengan rifampicin, sehingga perlu ada kehati-hatian bila diminum dengan obat-obat ini. Juga akan meningkatkan kadar obat tertentu. Jadi kalau fluconazole diminum dengan obat-obat ini, dia akan meningkat kadar obat tersebut. Yaitu misalnya warfarin, phenytoin, theophylline, dan seterusnya. Ini akan meningkat obat itu. Di obat-obat ini akan meningkat kadarnya bila diminum bersama dengan fluconazole. Ini perlu diperhatikan kalau diminum bersama-sama dengan obat fluconazole. Efek sampingnya pada saluran pencernaan, yang lainnya ada sakit kepala, ada kejang dan sebagainya. Ada persediaannya yaitu dalam bentuk oral berupa kapsul dan injeksi dalam bentuk intravena. Berikutnya yaitu griseofulvin. Ini berasal dari isolasi jamur yang namanya Penicillium janzeski. Mungkin dari orang Eropa Timur mungkin yang menemukan ini. Efektif terhadap berbagai jamur dermatofit, jamur kulit. Bisa mengatasi berbagai jenis jamur kulit. Itu pada percobaan secara in vitro. Bersifat mematikan sel jamur yang muda yang sedang berkembang. Bekerja dengan cara menghambat meiosis. Meiosis itu perkembangbiakan, cara membelah diri, meiosis. Menghambat meiosis jamur melalui ikatan dengan protein mikrotubuler dari sel jamur itu sendiri. Farmakokinetiknya dia penyerapannya kurang baik. Mengapa? Karena sukar larut di dalam air. Penyerapannya akan lebih baik bila dilakukan dengan cara misalnya diberikan bersamaan pada waktu dia makan. Jadi minumnya bersama saat makan, itu penyerapannya akan lebih baik. Atau dibuat preparat yang sangat halus, ukuran powdernya itu ukuran kecil sekali, microsize atau ultra microsize. Di ukuran serbuknya itu sekecil mungkin, kemudian baru dicetak jadi tablet. Itu nanti kalau pecah, hancur, maka dia menjadi butiran-butiran yang kecil sekali, dan itu akan lebih mudah untuk penyerapannya.
dan akan dihambat penyerapannya itu oleh obat-obat golongan barbiturat. Yang lainnya, metabolismenya di hati, ekskresinya melalui ginjal bersama dengan urin. Itu dalam 5 hari masih bisa ditemukan. Tentu tidak semua jamur bisa diatasi ini, yaitu pada kasus kulit yang sakit, yang dalam hal ini terinfeksi jamur, yang afinitasnya lebih tinggi terhadap gerozolfin, artinya sensitif, ya, lebih lebih sensitif terhadap gerozolfin, itu yang bisa diatasi oleh obat ini. Obat ini akan dihimpun di dalam sel pembentuk keratin di jaringan-jaringan yang keras itu, ya. Cuman ada beberapa masalah, memang misalnya efek sampingnya, meskipun hilang sendiri, sakit kepala. Kemudian ada lagi leukemia, granulositopenia juga ini bisa terjadi, meskipun bisa hilang, ya, dengan sendirinya. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, ini gerozolfin pada dosis tinggi bersifat karsinogenik, di pencetus terjadinya kanker, dan juga bersifat teratogenik, bisa membuat cacat janin, sehingga tidak dianjurkan atau kontraindikasi terhadap pasien yang hamil. Pasien yang hamil tidak boleh minum ini, apalagi dosis tinggi, ya. Ini masih dengan gerozolfin, beberapa jamur yang bisa diatasi, ya. Ada jamur mikrosporum dan sebagainya, termasuk jamur candidiasis. Kemudian Tinea versicolor kalau nggak salah panu itu, ya, panu ada kulit. Ini sediaannya ada yang tablet dalam dosis 125 dan 500, dan juga suspensi. Kemudian miconazol, ini juga merupakan salah satu turunan imidazol, termasuk dari grupnya ketoconazol yang tadi sudah kita jelaskan. Termasuk derivat atau turunan imidazol sintetis yang relatif cukup stabil, yang mempunyai spektrum yang cukup luas atau lebar, nggak bisa mengatasi jamur baik sistemik maupun jamur yang ada di kulit, jamur dermatofit. Ini beberapa jamur yang bisa diatasi miconazol, ya. Ini mekanisme kerjanya memang belum diketahui dengan seluruhnya, tapi diduga dia akan menghambat sintesis ergosterol, sehingga membran dari sel jamur permeabilitasnya menjadi lebih tinggi, dan itu akan mempengaruhi keluar masuknya senyawa yang akan masuk ke dalam jamur. Atau mungkin gangguan sintesis asam nukleat, ya, kemungkinan bisa diduga mekanisme kerjanya melakukan gangguan terhadap sintesis asam nukleat, atau karena melakukan penimbunan terhadap peroksida 2O2. Kita tahu peroksida bersifat oksidator, sehingga jamur bisa rusak, bisa mati, ya. Ada digunakan dalam untuk pengobatan di kulit, ya, bersifat dermatomitosis, bisa untuk juga Tinea versicolor,
Jadi seperti panu juga bisa untuk jamur candidiasis candida ya. Dalam ini candidiasis yang ada di mukokutan. Ini beberapa efek samping, juga efek non terapinya ya. Ada iritasi, rasa terbakar ya pada kulit. Jumlah kecil mikonazol diserap melalui mukosa ginjal vaginal, tapi belum dilaporkan efek samping pada bayi yang mendapat mikonazol secara intravaginal pada ibu yang hamil ya. Ya belum ada laporan yang mengatakan bahaya untuk ibu hamil ya. Itu beberapa efek sampingnya, ada tromboflebitis, ada takipnea, ada takikardi, plurisis dan mual ya. Mikonazol ini tidak boleh digunakan pada mata. Sediaannya karena memang untuk sediaan luar ya, untuk bisa dalam bentuk krim, bedak dan gel ya. Kemudian yang berikutnya yaitu nistatin. Ini cukup luas penggunaannya, berasal dari jamur Streptomyces nursei. Hampir tidak diserap di usus atau resepsi di usus, hampir nihil. Tapi tetap bisa digunakan untuk infeksi yang ada di pencernaan karena tidak perlu diserap, dia ada di usus nanti untuk infeksi di usus di pencernaan ya. Nah, ini penggunaannya candidiasis pada usus, jadi infeksi candida di usus. Dia memang nggak perlu diserap karena cukup mengatasi infeksi yang ada di usus. Di infeksi jamur yang ada di usus, infeksi jamur yang ada di mulut dan tenggorokan yang disebut dengan stomatitis atau sariawan, juga bisa mengatasi candidiasis pada vagina atau disebut dengan vaginitis pada wanita. Juga candidiasis pada kulit. Obat ini tidak dipakai secara parenteral, jadi nggak ada dalam bentuk injeksi. Ada oral, ada injeksi tidak ada karena toksik. Oralnya untuk infeksi yang ada di pencernaan, utamanya di usus ya. Itu dosisnya yang untuk oral. Kemudian sehingga oral dalam bentuk tablet pun ada dua jenis ya, ada tablet untuk oral, ada tablet yang untuk vaginal. Nah, ini perlu hati-hati kalau menyerahkan ke pasien. Ini oral, ini untuk minum. Nah, yang ini satunya untuk minum mulut ya. Nah, satunya tablet. Ini bentuknya ya tablet tapi untuk vaginal ya.